Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Rinda Kumala, NIM 0811521004. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Politik Hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam pemaparan ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Yang kedua yaitu mengenai pro dan kontra dari penerapan Impres Nomor 1 Tahun 2022. Penjelasan pertama yaitu mengenai latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Impres Nomor 1 Tahun 2022. Pemerintah Indonesia sendiri mengatur tentang adanya kesehatan terhadap warga negaranya yang terdapat dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana terdapat penjelasan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk hidup sejahtera baik secara lahir maupun batin, termasuk memiliki tempat tinggal dan berhak atas kehidupan layak dan sehat, termasuk atas pelayanan kesehatan itu sendiri. Kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi, termasuk masyarakat miskin yang dalam hal ini diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur dalam hal pelaksanaannya dengan tujuan untuk memenuhi kesehatan kepada setiap warga masyarakat. Bentuk dari pelayanan kesehatan tersebut dapat diberikan melalui pelayanan yang optimal yang terdiri dari pengobatan dan perawatan yang diberikan oleh petugas kesehatan dan tenaga medis. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah dalam jaminan kesehatan nasional adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang sering disebut dengan BPJS. Yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan resmi berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Masalah kesehatan di Indonesia itu sendiri sangat banyak sehingga diperlukan suatu tindakan khusus agar masyarakat dapat memperoleh hak dan keadilannya dalam memperoleh jaminan kesehatan. Dalam mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Januari 2022 mengeluarkan sebuah instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Instruksi ini digunakan oleh pemerintah untuk menginstruksikan kepada lembaga-lembaga dan kementerian sebanyak kurang lebih 23 pimpinan kementerian dan 7 lembaga yang ada di Indonesia, kepala daerah, serta Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk membuat suatu peraturan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam upaya optimalisasi program jaminan kesehatan nasional. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, tujuan dari dikeluarkannya Impres Nomor 1 Tahun 2022 itu sendiri adalah untuk tercapainya Indonesia Universal Health Coverage. Aturan yang terkandung dalam Impres kepada lembaga dan kementerian tersebut beberapa langsung ditindaklanjuti oleh lembaga yang bersangkutan terkait kebijakan yang terkandung dalam Impres sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kementerian Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu lembaga yang merespon Impres tersebut dengan melakukan penetapan kebijakan bahwa syarat dalam melakukan peralihan hak atas tanah dan pengurusan hak atas tanah termasuk jual beli adalah salah satunya dokumen kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat harus melakukan registrasi BPJS Kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan pengurusan yang terkait dengan hak atas tanah. Menteri Koordinator pada bidang perekonomian juga menjadi sasaran dalam Impres ini, di mana Presiden Indonesia menginstruksikan bahwa syarat orang yang menerima pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR merupakan peserta aktif jaminan kesehatan nasional, termasuk BPJS ini sendiri akan digunakan sebagai syarat dalam pengurusan STNK dan SIM, serta syarat dalam perjalanan ibadah haji dan umroh. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pro dan kontra dari pelaksanaan Impres Nomor 1 Tahun 2022. Dengan dikeluarkannya Impres Nomor 1 Tahun 2022 ini banyak pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Banyak masyarakat yang merasa keberatan terkait isi Impres tersebut. Salah satunya adalah kalangan pekerja migran dan lembaga advokasi para tenaga kerja Indonesia. Sampai saat ini manfaat perlindungan dari BPJS Kesehatan belum bisa dimanfaatkan oleh TKI saat mereka bekerja di luar negeri. Manfaat yang didapat dari BPJS hanya bisa digunakan ketika para migran sudah kembali ke tanah air. Dalam hal ini, perlindungannya tidak dapat dimanfaatkan ketika mereka bekerja di luar negeri.
BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki rekan di luar negeri, tidak memiliki klinik yang bisa direkomendasikan ke TKI selama mereka bekerja di luar negeri. Komentar lain juga diberikan oleh anggota fraksi Partai Gerindra Fadil, menilai bahwa impres ini itu tidak seharusnya ditujukan kepada seluruh lapisan warga masyarakat. Menurutnya, penyusunan impres ini dipandang sangat gegabah karena dalam penyusunannya sendiri itu tidak memperhatikan segala aspek, baik dari aspek filosofis, keadilan, kepantasan, serta pelayanan publik itu sendiri. Impres ini tuh dinilai kurang patut. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait dengan isi impres ini, yaitu pelayanan kesehatan serta pelayanan publik, terutama yang bersifat dasar yang diberikan kepada masyarakat pada prinsipnya merupakan hak rakyat yang seharusnya dilindungi oleh negara. Sehingga dalam hal ini itu tidak boleh memposisikan iuran jaminan kesehatan nasional adalah suatu kewajiban. Perwakilan BPJS Kesehatan Masyarakat Peduli, yaitu Faisal Wahyudi, beliau mengatakan bahwa impres tersebut berpotensi membebani para pihak dalam pengalihan hak atas tanah, terutama yang selama ini kesulitan mengakses layanan BPJS Kesehatan, terutama itu dirasakan oleh warga masyarakat yang tinggal di daerah desa dan pegunungan. Mereka itu sangat sulit untuk mengakses BPJS dalam hal pemanfaatan pelayanan kesehatan. Komentar lain juga diberikan oleh Yahya Zaini selaku anggota Komisi DPR. Beliau menilai impres ini yang ditandangi Presiden ini dinilai tidak relevan jika dijadikan syarat bagi masyarakat untuk menangani berbagai hal, antara lain itu pembuatan SIM dan SKCK, proses jual beli tanah sampai dengan pemberangkatan umroh. Banyak layanan publik yang diberikan oleh pemerintah yang tidak boleh dijadikan syarat. Misalnya, masyarakat menengah ke atas itu adalah peserta asuransi ya, dan biasanya bukan peserta dari BPJS. Ketika diminta untuk membeli tanah, mereka itu harus lebih dahulu mendaftar BPJS. Sedangkan manfaat dari BPJS sendiri itu tidak mereka gunakan. Di samping keberatan-keberatan terkait terbitnya impres tersebut, ada juga sebagian masyarakat yang pro adanya impres tersebut karena mereka itu beranggapan dengan diterbitkannya impres tersebut, kesehatan mereka itu akan terjamin terkait dengan pelayanan karena semua biaya yang dikeluarkan dalam hal pelayanan kesehatan itu sudah tercover oleh BPJS. Karena seseorang itu tidak tahu kapan mereka akan mengalami sakit dan kapan mereka akan mengalami sehat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.